Tanpa diduga, Feng Tianxing telah menyembunyikan kekuatannya sampai sekarang. Pukulan ini, bahkan jika itu adalah Wei Yuanke, mungkin tidak bisa memblokirnya dengan aman, kan? Alam lebih kuat. Saya pikir bahkan jika itu hanya mencapai alam Daohua, Feng Tianxing sudah cukup untuk melawan tamu Wei Yuan secara langsung. Tidak heran dia mengatakan bahwa membunuh rekan kaisar hanyalah langkah pertama. Ini. Cahaya dewa dan iblis yang luar biasa yang disebabkan oleh adegan itu juga menyebabkan pemetik bintang dan kekuatan Peng Aotian melihat ke samping, dan mulut Shen Zengran bergerak-gerak. Dapat dikatakan bahwa Wei Yuanke belum terselesaikan sampai sekarang, dan itu mengejutkannya. Siapa sangka dia akan mencapai titik ini. Bahkan mata Shen Zengran berlama-lama, melihat segala sesuatu yang ditelan oleh cahaya para dewa dan iblis. Dia tidak bisa tidak bergumam. Sebelumnya, Peng Shaoqing melawan Ji Jue dengan sengit dan dikalahkan dengan sangat cepat. Tiga suku anti pencuri berpikir bahwa mereka setidaknya bisa menguji kekuatan Ji Jue yang sebenarnya. Tapi pada akhirnya, Qin Yichan membunuh Ji Jue ketika dia menembaknya. Mereka juga merasa Ji Jue setidaknya bisa mengetahui detail pencuri ini. Tapi siapapun yang berpikir, pembunuhan Ji Jue yang dikatakan pisau pencuri benar-benar hanya langkah pertama. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Saat cahaya para dewa dan iblis yang mengerikan melonjak hingga ekstrim, mereka menarik dengan sangat. Seolah-olah dunia dihancurkan, membuat para dewa dan iblis kebanjiran. Cahaya berangsur-angsur menghilang, dan sosok Wei Yuanke menjadi malu. Salah satu lengannya mencekik lengan Kaisar Iblis Sah Hitam. Telapak tangan lainnya mempertahankan postur ledakan tiba-tiba. Namun, Jintu dan Wan Bondrai benar-benar menembus ke telapak tangannya. Niat dan kekuatan sihir pedang para dewa dan iblis menghancurkan telapak tangan Wei Yuanke, menyebabkan urat di telapak tangannya melonjak, dan darah para dewa terus mengalir keluar dari nanah. Bayangan ilahi Wei Yuanke sangat besar dan kokoh, membuatnya terlihat seperti bilah tetapi bukan jarum tipis. Tetapi meskipun demikian, pedang ganda dapat menembus telapak tangannya, yang cukup mengejutkan pria kuat itu. Gangbeng. Wei Yuanke mengepalkan tinjunya yang lain dengan erat. Cahaya ilahi dan kekuatan sihir masih melonjak dalam bentrokan. Dia benar-benar mengguncang lengan Kaisar Iblis Hitam. Memegang lengan Kaisar Iblis Sah Hitam di satu tangan, seolah-olah dia bisa melawan Kaisar Iblis Sah Hitam. Bahkan jika itu hanya tunggul. Itu menunjukkan tirani Wei Yuanke. Keagungan raksasa kaisar tidak diragukan lagi terbukti saat ini. HMPH, lengan kaisar iblis. Ini sangat agung. Sayang sekali jika lelaki tua itu menebak dengan benar. Kamu hanya punya satu lengan iblis, kan? Kamu hanya memiliki lengan ajaib. Bagaimana kamu melawan orang tua itu? Tanda seru. Wei Yuanke menggunakan telapak tangannya untuk memaksa Jintu dan 10.000 tulang keluar dari telapak tangannya. Dua pisau divine terbang secara horizontal, merobek sepotong besar daging di telapak tangannya. Rasa seperti ini memang tidak nyaman, tapi tidak masalah, karena pisau pencuri ini lebih memalukan daripada dia. Orang tua itu berkata bahwa kamu, semut seperti kamu, hanya melompat di depan orang tua dengan harta karun. Dan selama orang tua itu menangkapmu, kamu sudah mati. Melihat sekeliling, sayap ilahi wujin Qin Yichen di belakang Qin Yichen sebenarnya memiliki potongan bulu dewa yang jatuh, dan seluruh tubuhnya ditusuk dengan darah, dan dia tertusuk oleh cahaya ilahi. Faktanya, itu jauh lebih tragis daripada Wei Yuanke. Bagaimanapun, Wei Yuanke adalah kaisar yang hebat, mengandalkan celah alam, dapat menghancurkan segalanya. Jeroan kecil, kamu hanya memiliki satu kepala kaisar iblis, kan? Tidak, itu bukan hanya kepala kaisar iblis. Biar kulihat, berapa banyak kepala yang kamu miliki. Wei Yuanke sangat marah dan membunuhnya. Pada saat ini, kaisar tampaknya sangat marah. Bahkan ini bukan hanya untuk menyelamatkan wajah kaisar, tetapi wajahnya sendiri, dan dia harus mendapatkannya kembali. Pertempuran hari ini, ketika ratusan juta pedang dan pedang bertabrakan, dunia akan tahu arogansi pencurimu. Sayang sekali 10.000 orang akan tahu bahwa orang tua yang menghancurkan kesombonganmu. Wei Yuanke jatuh dalam satu langkah. Tianhe meledak, senjata kekaisaran Bihai, sayap ilahi Wujin, Heze Aegis, dan tulang kaisar iblis. Benda-benda kecil ini telah digunakan. Apalagi yang bisa mengancamnya? Tanda seru. Melihat bayangan mengerikan Wei Yuanke mendekat, mata Putri Wenxing bergetar. Mungkin sekarang, dia harus mengambil tindakan. Namun, aura Wei Yuanke membuatnya merasa putus asa. Bahkan sekarang, bahkan tentara Daoi seperti kayu meledak berulang kali, yang membuat raksasa kaisar tergerak. Tetapi bahkan jika para tamu Wei Yuan sekarang, mudah untuk menembak mereka sampai mati. Ini adalah kekuatan kaisar. Di akhir pertarungan, dia masih dihancurkan oleh wilayahnya. Kayu. Tanda seru. Tanda seru. Bagaimanapun, mata cerah Putri Wenxing tidak lagi bergetar. Dia merentangkan sayapnya dan terbang. Meskipun dia tahu bahwa lebih mudah bagi Wei Yuanke untuk menembaknya sampai mati daripada menembak kayu sampai mati. Tapi dia masih tidak ragu. Sepertinya, mati. Namun, Qin Yichen berdiri di sana. Dia tidak menopang tubuh sucinya untuk berkembang.
jadi di depan tamu Wei Yuan, dia sekecil semut. Namun, ketika dia mendengar minuman yang menusuk hati di belakangnya, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bukankah aku mengatakannya, jangan biarkan kamu datang ke sini. Saat aku tertawa, hatiku terasa hangat. Detik berikutnya, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Wei Yuanke datang selangkah demi selangkah. Ekspresinya masih dipenuhi dengan ketenangan yang tidak akan dipahami oleh yang kuat. Namun, jika Anda amati dengan cermat, para kaisar yang kuat pasti akan tercengang. Bukan ketenangan menghadapi hidup dan mati sama sekali, tetapi ketidakpedulian saat membunuh musuh. Anjing tua, kataku, hari ini, biarlah Master Angkatan Laut Tianting tidak berani melintasi Tianhe lagi. Dan kamu berani menginjak Tianhe untuk datang, lalu. Wei Yuanke tertawa terbahak-bahak, jadi apa? Orang tua itu tidak hanya bisa menginjak Tianhe, tapi juga menginjak-injakmu sampai hancur. Senyum Qin Yichen berubah. Ini bukan lagi tawa atau tangisan yang menghangatkan hati, tapi cibiran. Lalu, pengorbanan. Kata pengorbanan bergema ke segala arah. Wei Yuanke terkejut, tetapi menemukan bahwa tidak ada penglihatan tentang langit dan bumi sama sekali. Menyelundupkan, terus berpura-pura. Tanda seru. Benar-benar tidak ada penglihatan tentang langit dan bumi. Hanya labu merah yang terbang keluar dari alis Qin Yichen. Tinggi Qin Yichen saat ini tidak lebih dari 7 kaki. Sekecil semut di depan tamu Wei Yuan. Dan labu merah tidak sebesar kepalanya. Bisa dibayangkan bagi tamu Wei Yuan, itu seperti debu. Namun, ketika labu merah dikorbankan, labu tersebut perlahan terbuka, dan sebuah kepala kecil manusia terbang keluar. Kepala manusia memiliki ciri-ciri yang halus, dan masih memiliki sayap. Setelah sayap-sayap kecil itu dikepakkan, cahaya putih yang tersisa terbang dalam sekejap mata. Kecepatan cahaya putih begitu cepat sehingga Wei Yuanke masih mendengar Qin Yichen mengaum saat ini, tetapi menemukan bahwa tidak ada penglihatan. Dia hanya berpikir bahwa ketika yang terakhir itu dengan sok jijik, dia melihat cahaya putih, menutupi kepalanya. Tetapi pada saat ini, seringai Wei Yuanke benar-benar membeku. Bahkan seluruh tubuh Wei Yuanke berkeringat seperti air terjun dalam sekejap. Lebih kuat dari Wei Yuanke, saya jelas merasa ada pisau di lehernya. Ini adalah... Tianhe masih berputar-putar, tetapi lebih banyak air berdarah. Kaki Wei Yuanke dipukuli oleh gelombang darah, tapi dia berdiri diam di tempat seperti membatu. Ratusan juta pasukan bingung, dan mereka sudah kehilangan mata, dan suara pertempuran masih mengguncang langit. Namun, pada saat ini, kekuatan 3 klan dari pengadilan surgawi dan Kaisar Ke berhenti bergandengan tangan, melihat labu merah di depan Qin Yichen. Ekspresinya secara bertahap berubah dari keraguan menjadi takjub.